Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Sri Rahayu, Magister Pertanian, selaku dosen pengampu mata kuliah Perlindungan dan Kesehatan Hutan, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok PK 9 akan memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya, Rio Afwan India. Saya Ana Rahma Ardini. Saya Banana Hana. Saya Emutachi Toreno. Saya Rahmatwi Alfia. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok A9 akan mempresentasikan hasil diskusi dengan topik gangguan abiotik antroposentrik terhadap ekosistem hutan di pulau kecil terinduksi. Kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi gangguan abiotik antropogenik adalah gangguan yang disebabkan oleh manusia, juga termasuk peristiwa yang melibatkan agen itu sendiri, seperti api, polutan, dan hal lain yang bersifat abiotik atau tidak hidup. Kemudian jurnal yang kami pelajari dalam pembuatan infografis ini berjudul Validating the 6 Years 2016 until 2021 Anthropogenic Induced Small Island Wildfire Hazard in Pulau Seribu Archipelago Indonesia. Daerah yang diamati dalam jurnal tersebut adalah dua pulau kecil di wilayah Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Tidung dan Pulau Pari. Oke, untuk ragam gangguan abiotik antroposentrik terhadap ekosistem hutan di wilayah yang diteliti, yaitu gangguan di Pulau Tidung dan Pulau Pari, yang dimana gangguan tersebut yaitu api yang berasal dari pembakaran kayu dan sampah dalam kegiatan berwisata dan berkemah, yang dapat mengakibatkan polutan berupa benda partikulat dan gas terutama CO dan CO2 dari kegiatan berwisata dan berkemah. Gangguan pada struktur dan kerapatan vegetasi dan disebabkan oleh pembukaan lahan untuk pembangunan rumah dan pembangunan jalan. Selanjutnya, interaksi yang terjadi di antara gangguan abiotik dan ekosistem hutan di wilayah yang diteliti. Gangguan abiotik antroposentrik tersebut mempengaruhi ekosistem hutan secara negatif dengan cara berikut. Yang pertama adalah kebakaran hutan yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran kayu dan sampah serta merokok selama kegiatan berkemah dan berwisata. Kemudian deforestasi yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk pembangunan rumah dan jalan telah menyebabkan perubahan pada vegetasi hutan berupa berkurangnya populasi flora di dalamnya. Kemudian yang terakhir, polusi yang disebabkan oleh polutan hasil kegiatan berwisata dan berkemah di wilayah hutan tersebut. Oke, selanjutnya dampak yang ditimbulkan dari gangguan abiotik antroposentrik terhadap ekosistem hutan di wilayah yang diteliti. Interaksi antara gangguan abiotik antroposentrik dan ekosistem hutan di Pulau Pari dan Pulau Tidung menimbulkan banyak dampak negatif pada ekosistem hutan tersebut, antara lain sebagai berikut. Kebakaran hutan dapat memiliki dampak serius terhadap ekosistem hutan. Dampak ini dapat bersifat langsung dan tidak langsung mempengaruhi keanekaragaman hayati, siklus nutrisi, dan struktur ekosistem. Berikut adalah beberapa dampak utama kebakaran hutan terhadap ekosistem. Yang pertama adalah kehilangan habitat. Kematian dan pengusiran fauna. Kebakaran dapat menyebabkan kematian langsung pada fauna dan menghancurkan habitat mereka, memaksa hewan-hewan tersebut bermigrasi atau bahkan punah. Yang kedua ada kerusakan struktur ekosistem. Yang pertama ada penghancuran vegetasi. Vegetasi yang terbakar dapat rusak atau mati, mengubah struktur dan komposisi ekosistem. Yang kedua, pertumbuhan tumbuhan invasif. Setelah kebakaran, tanah yang terbuka dapat menyebabkan pertumbuhan tumbuhan invasif yang dapat mengganggu ekosistem asli. Yang ketiga, ada perubahan siklus nutrisi. Kehilangan nutrien. Kebakaran menghilangkan bahan organik dan nutrisi dari tumbuhan yang terbakar, mengurangi ketersediaan nutrien di tanah. Yang keempat, ada peningkatan erosi dan banjir. Tanah yang rentan erosi. Vegetasi yang terbakar tidak lagi melindungi tanah dan dari erosi, meningkatkan erosi tanah dan banjir setelah hujan. Penurunan kualitas air. Lumpur dan sedimen yang tererosi dapat mencemari sumber air dan merugikan kehidupan akuatik. Yang keempat, ada peningkatan erosi dan banjir. Tanah yang rentan erosi, vegetasi yang terbakar tidak lagi melindungi tanah dari erosi, meningkatkan resiko erosi tanah dan banjir setelah hujan. Penurunan kualitas air, lumpur dan sedimen yang tererosi dapat mencemari sumber air dan merugikan kehidupan akuatik. Yang kelima, ada pengaruh terhadap kualitas udara. Emisi dan gas dan partikel, pembakaran vegetasi melepaskan gas dan partikel yang dapat mempengaruhi kualitas udara, termasuk polutan yang berkontribusi pada polusi udara. Yang keenam, ada hilangnya keanekaragaman hayati, pengurangan spesies. Kebakaran dapat menyebabkan hilangnya spesies tumbuhan dan hewan yang tidak dapat bertahan atau berkembang setelah kebakaran. Yang ketujuh, ada perubahan iklim mikro. Perubahan iklim lokal, kebakaran dapat mempengaruhi pola cuaca dan iklim mikro di daerah terbakar, termasuk peningkatan suhu tanah dan perubahan pola angin.
Yang ke-8 ada emisi gas rumah kaca. Pelepasan karbon, pembakaran hutan, melepaskan karbon yang terikat dalam tanaman dan tumbuhan, menyumbang pada peningkatan gas rumah kaca dan pemanasan global. Yang ke-9 ada gangguan terhadap siklus air. Perubahan evapotranspirasi, hilangnya vegetasi dapat mempengaruhi proses evapotranspirasi, mempengaruhi siklus air di daerah tersebut. Dan yang ke-9 ada kerusakan pada lapisan tanah. Kerusakan struktur tanah, kebakaran dapat merusak lapisan atas tanah dan menurunkan kualitas tanah. Pemulihan ekosistem setelah kebakaran seringkali memerlukan waktu yang lama, tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis tanah, tipe vegetasi, dan intensitas kebakaran. Tindakan seperti reboisasi, pengendalian erosi, dan pemantauan ekosistem membantu mempercepat pemulihan dan meminimalkan dampak jangka panjang. Selanjutnya yaitu strategi pencegahan dan pengendalian gangguan abiotik terhadap ekosistem hutan. Gangguan abiotik antroposentrik seperti pembakaran sampah, merokok, kegiatan berkemah yang tidak terkontrol, deforestasi karena pembangunan rumah dan jalan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa khusus untuk setiap kegiatan tersebut. Yang pertama, pembakaran sampah. Promosi daur ulang, edukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang untuk mengurangi jumlah sampah yang terbakar. Yang kedua, pengelolaan sampah terpadu, implementasi sistem pengelolaan sampah terpadu yang mencakup pemilihan sampah, daur ulang, dan pengolahan limbah yang aman. Kemudian ada kebijakan pelarangan pembakaran sampah. Terapkan kebijakan yang melarang pembakaran sampah di tempat-tempat umum dan komunitas. Kemudian ada penegakan hukum. Tingkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembakaran sampah dengan memberlakukan sanksi dan denda. Yang kedua itu ada merokok. Pengendaliannya yaitu area rokok terbatas. Batasi area merokok dan berikan fasilitas yang nyaman bagi perokok di lokasi yang ditentukan. Kemudian ada kampanye anti rokok. Jalankan kampanye informasi dan edukasi tentang bahaya merokok dan dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian ada pengembangan kebijakan anti rokok, yaitu implementasikan kebijakan anti rokok di tempat-tempat umum dan ruang terbuka. Kemudian yang ketiga itu kegiatan berkemah yang tidak terkontrol. Pengendaliannya yaitu penyuluhan kesadaran berkemah, yaitu edukasi masyarakat dan pengunjung tentang praktik berkemah yang bertanggung jawab termasuk pembuangan sampah dan pemadaman api. Yang kedua, pengelolaan area berkemah. Tentukan lokasi berkemah yang sah dan terkontrol dan berikan fasilitas yang memadai. Ketiga, ada perizinan berkemah. Persyaratan perizinan atau izin untuk kegiatan berkemah besar dan pertemuan di alam terbuka. Yang keempat itu deforestasi karena pembangunan rumah dan jalan. Strateginya yaitu perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Buat rencana tata ruang yang mempertimbangkan pelestarian hutan dan lingkungan. Kemudian ada pengembangan hutan kota. Lakukan pengembangan hutan kota dan program penanaman pohon di wilayah perkotaan. Yang selanjutnya itu penggunaan teknologi ramah lingkungan. Terapkan teknologi konstruksi yang lebih ramah lingkungan seperti bahan bangunan yang dapat didaur ulang. Selanjutnya ada evaluasi dampak lingkungan, yaitu persyaratan sebelum memulai proyek pembangunan besar untuk menilai dan mengelola dampak lingkungan. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Itu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan untuk memastikan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Dengan mengimplementasikan strategi ini secara holistik, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari gangguan abiotik antroposentrik dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Penting juga untuk melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan pengendalian ini. Baik, presentasi dari kelompok A9 telah selesai. Saya selaku moderator menyampaikan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama, serta mohon maaf atas kekurangan selama presentasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.